Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya Ernika Sari dengan NIM akhir 78, Esti Yulia Damayanti dengan NIM akhir 81 dan Anissa Anisnaini Rohima dengan NIM akhir 86. Di sini kami akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas dibagi menjadi 7. Yang pertama ada pendekatan larangan dan anjuran, yang kedua pendekatan hukuman atau ancaman, yang ketiga pendekatan pengalihan atau pengacuhan, yang keempat pendekatan kekuasaan atau tekanan, yang kelima pendekatan penguatan tingkah laku, yang keenam pendekatan iklim emosional, dan yang terakhir ada pendekatan kelompok. Apa itu pendekatan larangan dan anjuran? Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Adapun kelemahan dan kelebihan dari pendekatan ini, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, pendekatan ini cocok bagi penanggulangan masalah kelas yang bersifat insidental. Yang kedua, bersifat reaktif terhadap masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, kurang mengarah pada pemecahan masalah yang bersifat jangka panjang, yang kedua kurang preventif, dan yang ketiga kurang luwes dan kreatif. Poin yang kedua yaitu pendekatan hukuman atau ancaman. Pendekatan hukuman atau ancaman atau yang sering kita sebut dengan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi. Pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan menyalahkan. Peran peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Untuk kelemahan dan kelebihannya yaitu yang pertama, kelebihannya pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Yang kedua, perlakuan yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi atau siswa akan merasa jera. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu yang pertama, penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalahnya itu sendiri. Dan yang kedua, siswa merasa dikucilkan dan takut terhadap guru. Pendekatan ini tidak berlaku untuk situasi kelas yang ricuh atau ramai keseluruhan karena bersifat individu. Dan yang untuk poin yang ketiga yaitu pendekatan pengalihan atau pengacuhan. Pendekatan permisif merupakan pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik sebab dengan begitu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Untuk kelemahan dan kelebihannya yaitu untuk kelebihannya, siswa diberi kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu kurang menguntungkan dan tanpa kontrol yang memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul seperti mengalihkan, membiarkan, memberi kebebasan terhadap peserta didik. Pihak pengajar dan pembelajaran tampak bebas, kurang memikat. Kemudian yaitu pendekatan kekuasaan atau tekanan. Pendekatan kekuasaan atau tekanan yaitu pengelolaan kelas yang dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan guru terhadap siswa. Sehingga tindakan tersebut untuk mengatasi penyimpangan atas tingkah laku siswa dengan adanya tekanan-tekanan. Tekanan-tekanan di sini yaitu bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif. Karena disiplin merupakan kekuatan utama untuk mendukung hal tersebut. Kemudian yaitu pendekatan penguatan tingkah laku yang artinya pendekatan yang didasarkan atas pandangan bahwa apabila seorang siswa melakukan tingkah laku yang menyimpang mungkin disebabkan oleh dua hal, yaitu siswa itu telah mempelajari tingkah laku yang menyimpang atau siswa belum mempelajari tingkah laku tersebut. Kemudian, tujuan dari pendekatan penguatan tingkah laku yaitu untuk memotivasi siswa agar berperilaku baik, karena setiap apa yang dilakukan siswa akan ada konsekuensi tertentu dari apa yang dia lakukan.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iklim emosional atau juga bisa disebut dengan pendekatan sosioemosional. Pengertian pendekatan sosioemosional yaitu menciptakan suatu iklim sosioemosional yang positif di dalam kelas dengan menggunakan suatu kegiatan. Maksud dari sosioemosional yang positif yaitu ada hubungan yang positif antara guru dan murid. Kunci dalam pendekatan ini adalah seorang guru, karena perannya yaitu menciptakan hubungan pribadi yang sehat dalam pembentukan hubungan pribadinya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sosioemosional. Secara umum, tujuan pendekatan sosioemosional itu sama dengan pendekatan yang lainnya, yaitu untuk menciptakan suatu pembelajaran yang efektif serta kondusif. Yang selanjutnya, ciri-ciri pendekatan sosioemosional. Menurut pendapat Arie Kunto, pendekatan sosioemosional yang baik adalah adanya hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keterbukaan, sehingga masing-masing pihak merasa bebas dalam bertindak dan saling menjaga kejujurannya. Yang kedua, mengandung rasa saling menjaga, saling membutuhkan, serta saling berguna bagi pihak lain. Yang ketiga, diwarnai oleh rasa saling ketergantungan satu sama lain. Keempat, masing-masing pihak merasakan terpisah satu sama lain sehingga saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan keunikannya, individualisasinya, dan juga kreativitasnya. Kelima, dirasakan masing-masing pihak sebagai tempat bertemunya kebutuhan satu sama lain dapat terpenuhi bersama-sama dengan melalui terpenuhinya kebutuhan pihak lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan kelompok. Pendekatan proses kelompok diartikan sebagai pendekatan sosiopsikologis, yaitu suatu pendekatan yang selalu mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dalam proses belajar mengajar dapat berjalan secara efisien dan efektif. Pendekatan proses kelompok ini memiliki beberapa latar belakang, diantaranya yaitu 1. Kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran berlangsung dalam kelompok yang berbasis kelas. Yang kedua, salah satu tugas guru adalah mempertahankan dan menciptakan situasi kelompok kelas agar tetap produktif, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kelompok kelas adalah sistem sosial yang memiliki prinsip-prinsip pengelolaan yang berlandaskan pendekatan kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.